Jika mendengar tentang nama Timur Tengah, sebagian besar orang akan mengarah kepada konflik yang terjadi di sana. Mulai dari perang Israel-Palestina, perang Iran-Israel, perang saudara Suriah, dan berbagai perang yang terjadi. Perang di Timur Tengah tidak hanya terjadi belakangan ini. Tanah para nabi ini telah menjadi panggung konflik yang terus membara selama berabad-abad. Tetapi mengapa perdamaian di Timur Tengah begitu sulit dicapai? Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kekacauan yang tak kunjung usai? Timur Tengah mencakup negara-negara yang terletak di Asia Barat dan sebagian Afrika Utara, yang di sini termasuk negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Mesir, Turki, Palestina, Israel, dan lainnya. Timur Tengah sebagian besar didominasi oleh etnis Arab, tetapi terdapat juga etnis lainnya seperti Persia, Turki, Kurdi, Assyria, Yazidi, Yahudi, dan lainnya. Timur Tengah adalah tempat lahirnya tiga agama besar dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Secara geografis, Timur Tengah berada di persimpangan tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan juga Eropa. Wilayah ini menghubungkan jalur perdagangan penting termasuk terusan Suez, Selat Hormuz, dan juga Selat Bab el-Mandeb. Posisi ini menjadikan Timur Tengah sangat strategis secara geopolitik dan juga ekonomi. Timur Tengah juga mengandung cadangan minyak bumi dan gas alam yang melimpah, khususnya di negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan juga Irak. Ketergantungan dunia terhadap energi fosil membuat wilayah ini menjadi sumber perebutan kekuasaan dan pengaruh internasional. Timur Tengah dikenal sebagai wilayah dengan cadangan minyak dan gas alam terbesar di dunia. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Kuwait, dan Uni Emirat Arab menguasai hampir setengah dari total cadangan minyak bumi global. Kekayaan ini menjadikan wilayah ini sangat strategis namun juga rentan terhadap perebutan kontrol atas sumber daya. Contohnya, kita bisa lihat dari beberapa perang yang terjadi seperti pada Perang Iran-Irak, Perang Irak-Kuwait, Perang Saudara Libya, hingga Perang Sipil Suriah. Selain itu, kekayaan minyak juga memicu ketimpangan ekonomi antar negara di kawasan. Negara-negara kaya minyak menikmati kemakmuran dan kekuasaan politik, sementara negara lain seperti Yaman atau Suriah yang miskin pada sumber daya minyak seringkali menjadi medan konflik dan perang saudara. Sumber daya alam di Timur Tengah juga sering dijadikan alat politik dan senjata perang. Banyak kelompok militan dan pemberontak seperti ISIS telah menguasai ladang minyak untuk membiayai berbagai aksi mereka. Di sisi lain, negara-negara besar menggunakan embargo ekonomi dan blokade ekspor minyak sebagai cara untuk menekan negara tertentu, seperti yang terjadi pada negara Iran. Hal ini semakin memperkeruh situasi dan memperpanjang berbagai konflik di kawasan. Selain konflik internal dan perebutan sumber daya alam, campur tangan asing menjadi faktor besar yang memperumit dan memperpanjang konflik di Timur Tengah. Negara-negara besar dunia telah lama memiliki kepentingan strategis, politik, dan ekonomi di kawasan Timur Tengah. Mereka tidak jarang terlibat langsung dalam peperangan maupun perubahan rezim yang terjadi. Salah satu contoh paling jelas adalah keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejak Perang Teluk pada tahun 1991 hingga invasi ke Irak tahun 2003, Amerika Serikat telah memainkan peran militer yang sangat besar di wilayah tersebut. Invasi tersebut dilakukan dengan dalih menghancurkan senjata pemusnah massal dan menggulingkan Saddam Hussein. Namun, hingga kini senjata itu tak pernah ditemukan. Banyak pihak menilai kepentingan energi dan kontrol geopolitik adalah motif utama di balik tindakan tersebut.
Hasilnya, negara Irak justru terjebak dalam kekacauan politik dan kekerasan sektarian yang berkepanjangan. Selain Amerika Serikat, Rusia juga aktif terlibat khususnya dalam perang saudara di Suriah. Rusia memberikan dukungan militer yang cukup besar kepada rezim Bashar al-Assad sejak tahun 2015. Campur tangan ini bukan hanya demi melindungi sekutu lamanya, tetapi juga untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan, termasuk akses ke pangkalan militer dan jalur strategis di Laut Mediterania. Campur tangan asing juga tampak dalam bentuk bantuan militer dan intervensi diplomatik, seperti yang terjadi dalam konflik Palestina-Israel. Jika melihat konflik Palestina dan Israel, terdapat akar persoalan yang cukup mendalam dan juga kompleks, yaitu terkait persoalan wilayah dan identitas. Sejak awal abad ke-20, batas-batas wilayah di kawasan Timur Tengah banyak dibentuk oleh kekuatan kolonial, tanpa mempertimbangkan keragaman etnis, agama, dan juga sejarah lokal. Akibatnya, banyak kelompok merasa terpecah, terjajah, atau tidak diakui, yang kemudian melahirkan konflik identitas dan juga perebutan wilayah. Salah satu contoh paling nyata adalah konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun. Konflik ini bermula dari pendirian negara Israel pada tahun 1948 di wilayah yang juga diklaim oleh bangsa Palestina sebagai tanah leluhur mereka. Sejak itu, perebutan atas wilayah seperti tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur terus menjadi titik panas. Bagi warga Israel, tanah itu adalah bagian dari sejarah keagamaan dan nasional mereka. Bagi rakyat Palestina, tanah tersebut adalah tanah air yang dirampas, yang kini terus mereka perjuangkan untuk mendapatkannya kembali. Selain itu, persoalan identitas juga sangat nyata dalam kasus suku Kurdi. Mereka tersebar di 4 negara yaitu Turki, Suriah, Irak, dan juga Iran. Namun hingga kini mereka belum memiliki negara sendiri. Aspirasi mereka untuk mendirikan negara Kurdistan sering dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara tempat mereka tinggal. Akibatnya, banyak konflik dan penindasan yang mereka alami, seperti pemberontakan Kurdi di Turki dan juga perlawanan bersenjata di Suriah dan Irak. Lebih parah lagi, dalam beberapa kasus, pengakuan identitas tertentu menjadi alat politik, baik oleh pemerintah maupun kekuatan asing. Kelompok minoritas bisa dimanfaatkan untuk melawan pemerintah atau justru ditekan agar tidak memperjuangkan hak-haknya. Disinilah persoalan identitas menjadi sangat sensitif dan juga politis. Tidak hanya masalah identitas, ideologi dan agama juga menjadi penyebab konflik di wilayah Timur Tengah. Salah satu unsur paling mendalam dan sulit diselesaikan adalah persaingan ideologi dan juga agama. Kawasan ini merupakan tempat lahirnya 3 agama besar dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam dunia Islam sendiri, perpecahan utama terjadi antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah, yang merupakan 2 masa besar yang sejak lama memiliki perbedaan keyakinan dan juga sejarah konflik. Perselisihan ini bukan sekedar perbedaan teologi, tetapi sudah berkembang menjadi identitas politik dan kekuasaan. Negara-negara seperti Arab Saudi yang bermayoritas Sunni dan Iran yang bermayoritas Syiah telah menjadi simbol 2 kutub besar yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh di wilayah Timur Tengah. Persaingan ini terlihat dalam perang proksi di berbagai negara seperti Yaman, Suriah, Irak, dan juga Lebanon. Konflik juga muncul antar agama yang berbeda, seperti Israel-Palestina yang tidak bisa dilepaskan dari aspek keagamaan. Yerusalem, kota suci bagi 3 agama, menjadi simbol dan titik pertikaian yang sangat sensitif. Bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah pusat spiritual dan juga sejarah bangsa Israel. Bagi umat Islam, khususnya Palestina, kota ini juga rumah bagi Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga dalam Islam.
Perseteruan ini bukan hanya soal tanah, tetapi juga soal hak keagamaan dan pengakuan sejarah yang membuatnya sulit untuk diatasi. Tak hanya itu, kelompok-kelompok ekstrim seperti ISIS atau Al-Qaeda juga memanfaatkan isu ideologi agama untuk membenarkan kekerasan dan menciptakan kekacauan. Mereka sering mengklaim sebagai pembela agama, padahal dalam praktiknya mereka justru menghancurkan masyarakat yang multikultural dan telah merusak citra agama itu sendiri. Mereka tidak hanya menyerang non-muslim tetapi juga sesama muslim yang berbeda pandangan. Semua penyebab konflik di Timur Tengah saling tumpang tindih dan memperkuat satu sama lain, menjadikan kawasan ini rawan kekerasan, sulit didamaikan, dan terus menjadi pusat perhatian dunia. Selama akar-akar konflik ini belum diatasi secara adil dan menyeluruh, perdamaian di Timur Tengah akan tetap menjadi tantangan besar bagi umat manusia.